Perlu difahami Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, imam di dalam solat berjamaah itu, kalau kita mau telusuri, ada 6 macam. Ada 6 macam status imam di dalam solat berjamaah. Hukumnya ada 6 dalam salat berjamaah. Yang pertama adalah ada orang yang tidak sah menjadi imam secara mutlak, mau tahu mau tidak tahu, jadi imamnya enggak boleh, enggak sah. Kita makmum sama dia, solat kita pastikan tidak sah. Ada tuh orang yang tidak sah jadi imam. Siapa itu? 1, orang kafir, non muslim suruh jadi imam, biar dia bisa baca Fatihah, enggak usah begitu, fasih banget. Masalahnya dia nyumbang waktu masjid dibangun. Waktu masjid dibangun nyumbang, rada banyak kan lagi nyumbang, tetap aja tidak sah jadi imam. Yang kedua, orang gila. Ini orang gila itu enggak sah jadi imamnya. Masalahnya gila, sebelum gila nih kan nyalon dewan, ustadz sih, jamaahnya kagak milih, gila dia. Pokoknya kalau orang gila enggak boleh jadi imam. Ente baru serakaat dia pergi, bagaimana tuh orang gila tuh enggak sah jadi imamnya, mau tahu mau tidak tahu, tetap saja tidak sah. 3, orang yang mabok. Yang mabok enggak sah. Orang yang mabok enggak sah jadi imamnya. Kau mau diganti, baik. Udah kayak wali kota aja udah mau ganti. Orang yang mabok nggak sah jadi imamnya, nggak sah. Mana lagi? Anak kecil yang belum tamyiz, belum ngerti, ya umur 4 tahun ngimamin, jangan. Temennya ngajak main gundu ditinggal ente, nggak sah. Belum tamyiz, belum ngerti. Mana lagi? Orang yang masih berstatus makmum, nggak boleh kita bermakmum kepada imam yang imamnya masih makmum. Paham nggak imam yang masih makmum? Jadi saya mau makmum sama Ustaz Agus, habis teman kita kata kita dia bermakmum no sama Ustaz Sardi, nah dia ngimamin, gua moga sama dia, habis dia milihnya pilpresnya nggak sama kita, jadi saya ikut dia aja. Ini nggak boleh nih, bermakmum kepada imam yang masih makmum. Tapi kalau imamnya udah salam boleh. Yang karena dia masbuk, ketinggalan 2 rakaat, kita ikut dia, boleh. Cuman boleh nih ada 2. Ada yang makruh, ada yang tidak. Mana yang makruh?
Kalau kita bareng berjamaahnya, kita ketinggalan nih. Mau Ustaz Agus, tinggalan, telat ke masjidnya, dohor 2 rakaat. Dia imamnya salam, kan kita bangun. Kata kita, makmum lagi sama dia. Namanya 2 imam kita. Bener nggak? Imam pertama tadi, kemudian kita mundur, dia jadi imam. Nih makruh. Udah aja kalau imamnya udah salam, sholatnya masing bahasa kampungnya balapan gitu. Gitu masing-masing. Tapi kalau kita baru masuk mah ke masjid, ada orang nih sholatnya telat, baris, ada 5 orang nih telat, pilih aja salah satu jadi imam, boleh. Kan makmum, bukan mantan makmum. Makmum apa mantan makmum? Kalau mantan makmum sah. Yang agak satu, yang masih makmum. Kalau masih makmum, enggak sah. Begitu. Mana lagi? Banyak ini. Orang yang gagap. Gitu. Susah jadi imamnya. Baca Fatihah dia kelar-kelar sama dia. Begitu. Doa. Ada orang yang sah jadi imam khusus bagi orang yang selevel, sepangkat. Sah jadi imamnya, tapi bila makmumnya selevel, sekelas, sepangkat, itu sah. Siapa? Perempuan. Kalau makmumnya perempuan, sah, boleh jadi imam. Perempuan. Kalau makmumnya perempuan. Tapi kalau enggak selevel makmumnya, banci aja, enggak jadi makmumnya tuh. Karena banci ini bisa aja laki gitu. Begitu. Enggak sah. Mana lagi contohnya? Orang yang sama-sama ummi, sama-sama nggak bisa baca Fatihah, imamnya ngalamin, makmumnya ngalamin juga, sah. Kenapa? Jadi imam makmumnya selevel, sama-sama ngalamin. Jadi makmum yang ngalokin ini nggak bisa. Kata makmum, ngalamin jadi imam, mundur. Dia juga baca ngalamin juga. Maka yang kayak begitu udah sih seguru seilmu, jangan ganggu. Benar nggak? Tuh begitu. Jadi yang kedua, orang yang sah jadi imam tapi khusus bila makmumnya selevel. Yaitu contohnya satu perempuan ngimamin sesama perempuan, boleh. 2, orang yang sama-sama ngalamin, gitu, ngalamin. Masih mending daripada ngalamun, kagak ada mendingnya. Ini baca Quran masalahnya, nggak bisa. Kalau umi nggak bisa, baca Qurannya rusak, kecuali makmumnya sama-sama begitu. 3, ada orang yang sah jadi imam dengan catatan makmumnya enggak tahu. Kalau makmumnya tuh kitanya, gitulah. Kalau ngomong makmumnya tuh bingung. Kitanya kagak tahu dia. Yang kejadian nama orang tuh sah jadi imam. Orang yang sah jadi imam asal kita nggak tahu. Ada tuh. Tapi kalau tahu kagak sah dia. Kita makmum sama dia. Contoh, umi lagi.
Umi. Kitanya bisa baca Fatihah. Kitanya bisa baca Fatihah dengan benar. Maklumlah kita security. Lagi shift siang. Lah kalau shift siang kan ketemunya dohor sama apa? Sama asar. Kedengaran gak bacaannya? Kagak. Kita ikut. Allahu Akbar. Sama dia. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Minggu dah. Sama kantornya tugas malam. Imamnya dia lagi. Bacanya ngalamin. Ini bagaimana ini? Kagak sah. Wong kita tahu imamnya ngalamin. Kagak sah. Sah kalau catatannya tidak tahu. Karena nggak tahu, dohor asar, ikut dia. Satu sholat kita. Dengan catatan tidak sampai mati. Kita kagak tahu. Sah sholat kita. Sah. Begitu. Sah. Begitu. Jadi, kalau tahu nggak sah. Pas sudah sholat seminggu, shift malam, bacanya alhamdulillah alamin, ngalamin. Loh, ngalamin. Sholat kita yang seminggu itu bagaimana? Ya kagak sah. Wong catatannya sah kalau tidak tahu. Pas sudah tahu seminggu, ya dikodok, dohor asar. Masalahnya jadwalnya dia setahun. Ya setahun. Diulang. Begitu. Maka pengurus masjid itu harus teliti. Bukan kantor doang kalau mau saya ceritain yang namanya interview. Itu interview tuh. Diatur masjid itu. Ada orang pengen jadi imam. Saya pengen imamin. Interview dulu. Baca Quran. Gua kagak enak jadi pengurus. Nanti gua dikata-katain lagi. Gampang caranya interview. Panggil guru Quran. Yang ngerti Quran di kampungnya tuh. Guru yang baca Quran. Suruh ngajar Quran. Ngajar. Ayo hari ini kita belajar Fatihah. Biasanya begitu tuh kiai. Belajar maju semuanya tuh. Maju. Namanya siapa? Udin. Oh Udin. Oh satu Udin. Maju lagi. Mamat. Namanya Enda. Semuanya catat. Itu kiai itu begitu kerjaannya. Catat. Udah selesai. Luar biasa ini hadirin ini baca Qur'annya. Saya kagum masyarakat sini. Bahasanya begitu. Penutupnya. Udah selesai. Sodorin sama pengurus ketuanya. Nih yang boleh, nih yang kagak. Begitu. Jadi, udah jadwalin. Lo ngapa nama gua kagak ada? Begitu. Ya kagak bisa masuk KPU, ya kan? Kagak ada lah. Nggak ada catatan. Jadi bersih. Tuh, banyak cara lah Banyak cara maksud saya. Banyak cara. Karena kita bertanggung jawab untuk sholat ini. Begitu. Gitu. Mana lagi imamnya berhadas? Sah, asal kita nggak tahu. Imamnya berhadas, walaupun hadas besar. Emang jadwal minggu pagi itu jadwal kita ngimamin. Jadwal kita subuhnya kita ngimamin. Ngimam tuh emang terjadwal nama kita jadi imam. Jadi malam tuh habis tidur sama bini. 3 ronde berturut-turut. Gimana Panglima? Oh iya gitu. Jadi karena kemalaman tuh Panglima. Jadi bangunnya rada kesih. Jadi pas udah adzan baru bangun. Kaget. Waduh kesiangan. Jadi kita buru-buru aja wudhu kamar mandi tuh.
wudhu. Udah habis wudhu pakai sarung, pakai ini, baju, lari pergi ke masjid mau ngimamin. Begitu. Lalu ya kita masuk masjid pas banget nit komat. Lah jadi kita ngimamin subuh. Makmum nih bagaimana yang pada mau sama kita? Sah sholatnya karena nggak tahu. Nggak tahu. Sah semuanya. Habis sholat salam gitu wiridan, pulang di meja udah ada nasi uduk. Kita sarapan nasi uduk. Pas sarapan nasi uduk ingat, waduh, belum mandi. Mandi apa? Hadas besar, mandi junub. Aduh, belum mandi. Bagaimana ini? Ya kitanya kagak sah. Kitanya enggak sah. Wong kita nyata sholat tadi kurang persyaratan. Wong syaratnya sholat kudu suci dari hadas salah satunya. Termasuk hadas besar. Kita sholat enggak sah. Tuh makmum bagaimana itu? Sah semuanya. Sah. Sholatnya dengan catatan tidak tahu. Catatannya tidak tahu. Sah. Ini bagaimana kalau imamnya ini kagak ngerti, dia langsung aja kata bininya mau kemana bang? Ntar ke masjid dulu, ke masjid. Lah itu nasi uduk entar dulu. Ada yang harus diberesin. Dia lari ke masjid. Dia nyalain speaker, bikin pengumuman yang tadi pagi tuh makmum sama saya pastikan sholatnya tidak sah sebab saya semalam habis tidur sama bini 3 ronde berturut-turut belum mandi. Itu yang dengar pengumuman tuh sholatnya tidak sah. Ulang ini kurang ajar namanya. Yang enak siapa, yang sengsara siapa, bener nggak? Tuh begitu. Lah sengsara itu pada ngulang gara-gara dia. Begitu, gara-gara dia. Jangan diumumin, diam aja. Ente mandi aja. Habis mandi ulangin sholat tadi tuh. Ulangin, namanya i'adah. Mengulang sholat. Bukan kodok mau belum ngerjain kan udah, cuman kurang persyaratan karena tidak tahu. Kalau sengaja ya dosa. Imam berhadas. Tuh kayak begitu. Sah. Contoh mau banyak. Saudara habis salaman sama bini, enggak sadar. Lalu ngimamin. Gitu. Pas habis salam selesai, kayaknya tadi sebelum ke masjid bini salaman dah. Batal wudu saya. Ya udah ulang aja sholatnya. Makmum jangan bilangin. Sebab saja di imamnya dengan catatan tidak tahu si makmum. Tapi kalau makmumnya tahu nggak sah. Contoh, kita bareng sama dia di rumah dia salim sama bininya, pulang kerja bininya pulang dari pasar, dia ke masjid nggak pakai wudhu karena dia perasaan punya wudhu, dia ngimamin, tapi kita tahu, kita ikut dia nggak sah, dia sah, wong dia nggak tahu, kita tahu, imamnya kurang persyaratan, nggak sah. Begitu. Keempat. 4 ya? Kelima? 4. Keempat, ada orang yang sah jadi imam dalam sholat tertentu tapi tidak sah pada sholat yang lainnya. Pada sholat tertentu dia sah pada satu sholat, tapi sholat yang lain nggak boleh. Boleh ngimamin pada bagian ini, nggak boleh pada bagian ini. Ada orang contoh mana yang model kayak begitu tuh? Bocah yang sudah tamyiz. Bocah yang sudah tamyiz, umur 7 tahun ke atas, bacaan sholatnya bagus, ngerti sholat. Kalau buat sholat 5 waktu jadi imam sah. Tapi kalau buat sholat Jumat enggak sah.
Kalau buat sholat Jumat. Gitu. Apatah lagi dianya 40-nya sama dia. Nggak jadi. 40-nya sama dia. 40-nya sama dia. Nggak jadi. Nggak jadi. Mana lagi? Musafir. Yang dia masuk pada 40. Kita musafir. Orang bepergian. Ngimamin Jumat, makmumnya 39, tambah kita atu, kagak jadi. Wong pas 40. Tapi kalau kitanya nggak 40 jadi. Artinya orang banyak. Ada kiai main ke kampung kita, musafir lagi. Ngimamin, nggak apa-apa, kan makmumnya udah lengkap daripada 40 ngimamin Jumat. Tapi kalau bukan sholat Jumat, sholatnya sah. Jadi ada imam yang kagak sah pada sholat tertentu, sholat Jumat. Gitu tuh. Tapi sholat yang lainnya sah. Musafir, bila dia masuk catatan di 40. Ada 39 ditambah dia musafir, kagak jadi. Ini sholat Jumat nih. Di An-Nur. Kantor, siling-silingnya kantor. Siling-silingnya kantor. Orang kampung sininya ada 20. Selain orang kampung sini sih ada orang 1000. Jadi makmumnya 1020 atau 1020. Kan banyak berjamaah atau bulan ribu jamaah. Banyak banget. Enggak dihitung anak bawang. Yang sholat orang Bekasi, yang sholat orang Depok, orang Jakarta begitu. Nggak kasih. Nggak kasih sama agama. Musafir ya. Gitu. Bukan orang kampung situ. Begitu. Bukan. Saya hitung dulu ya. Oh udah 40. Mulai dah. Bukan begitu. Ada kriterianya. Nanti pada bab Jumat kita bedah panjangnya. Begitu. Dilihat. Dalam bab sholat Jumat. Ada orang yang nggak sah jadi imam pada sholat tertentu, sah pada sholat yang lainnya. Itu diantaranya itu. Budak itu begitu. Budak hamba saya nggak sah buat ngimamin Jumat. Tapi kalau 5 waktu mah sah di luar Jumat tuh sah. Udah berapa tuh? 4 ya? 5. Ada orang yang makruh jadi imam. Makruh. Jadi imamnya makruh. Enggak disukai sama agama. Makruh jadi imam. Siapa tuh? Orang yang kesehariannya pakai celana pendek. Udah ngimamin pakai celana pendek. Jangan. Kalau kita udah ngimamin yang rapi. Dandanannya. Celananya tuh nutupin lutut. Orang fasik namanya. Orang berbuat dosa. Fasik. Begitu. Tapi ngimamin masih main itu togel aja togel. Gitu. Judi slot. Jangan. Orang fasik nggak boleh jadi imam. Tukang mabok gitu. Nggak boleh jadi imam. Jadi imam itu jangan orang fasik. Jangan orang fasik. Fasik itu orang yang berbuat dosa. Jangan jadi imam. Jangan. Pakai celana pendek. Jangan imamin. Gitu. Sholat dia. Sholat. Rapi sholat mah. Sholat mah. Habis sholat itu sarungnya disampirin aja tuh panglima. Di pundak. Begitu. Pendek aja. Ini udah bisa. Kalau udah dari imam rada rapian kita. Kalau udah diunjuk di kampung jadi imam. Yang rada rapi. Begitu. Yang rada rapi. Kata teman kita dari Oblong, kalau masih ngerokok nggak sah jadi imam. Benar nggak? Benar nggak? Jadi kalau mau ngimamin, oh matiin dulu. Iya baik. Iya. Gimana Mang Raja? Begitu. Iya. Makruh jadi imamnya yaitu orang fasik. Orang fasik itu makruh jadi imam. Makruh.
jadi imamnya. Bila makmumnya orang adil, artinya benar gitu. Dan keenam adalah orang yang kategorinya pilihan jadi imam dalam semua sholat.